Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau sharing firman Tuhan kepada saudara. Saya mau sharing menjawab juga satu pertanyaan yang sudah diberikan. Ada pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan bagaimana supaya saya tidak khawatir, bagaimana saya supaya lepas dari pikiran-pikiran yang khawatir. Kita percaya bahwa firman Tuhan memiliki jawabannya. Itu sebabnya kita lihat dulu dari apa kata firman Tuhan. Dari Matius 6 ayat yang ke-25 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu," ini Yesus yang mengatakannya, "janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Orang yang khawatir adalah orang yang tidak berserah diri kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu Tuhan itu maha kuasa. Kita tahu Tuhan dapat melakukan segala hal. Kita tahu Tuhan dapat menembus kemustahilan. Memang bagi kita suatu hal itu tidak bisa kita lakukan, tapi bagi Tuhan, Tuhan bisa melakukan segala-galanya. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan kita bisa melakukan segala-galanya, maka kita harus berserah diri kepada Tuhan. Maka kita harus mengandalkan Tuhan. Maka kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita khawatir, artinya kita tidak beriman kepada Tuhan. Kalau kita khawatir, kita takut akan hari esok, kita takut akan masa depan kita takut kita nggak dapat jodoh, kita takut kita nggak akan lulus, kita takut kita nggak akan menikah. Itu adalah kekhawatiran yang merupakan tidak mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran itu artinya tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya pada kuasa Tuhan, yang memang engkau tidak bisa melakukannya. Mungkin engkau tidak ada suatu hal yang tidak bisa engkau lakukan. Sebagai contoh, misalnya engkau ada yang terkena COVID-19, siapapun saudara, mungkin teman-teman yang mendengarkan ini di rumah sakit, atau siapapun kita yang mungkin kena COVID-19 atau yang kena penyakit. Mungkin bagi dokter tidak tahu apa obatnya, tidak ditemukan vaksin COVID-19 sampai sekarang. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan jawaban. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Itu sebabnya jangan khawatir. Amin. Kekhawatiran itu hanya menambah penyakit. Betul? Apakah karena khawatir engkau makin sembuh? Apakah karena engkau khawatir engkau makin kaya? Apakah karena engkau khawatir tiba-tiba jodohmu datang? Ayo yang jomblo. Ya. Nah, Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Saya baca. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah engkau yang karena engkau khawatir, engkau bisa menambahkan hidupmu menjadi lebih baik? Siapa engkau yang karena khawatir bisa membuat hidupmu lebih baik? Tentu karena engkau khawatir, hidupmu makin buruk." Orang yang khawatir, dengarkan, di dalam tubuh yang sehat, di dalam pikiran yang sehat, ada tubuh yang sehat. Kalau pikiranmu sehat, maka tubuhmu sehat. Itu sebabnya nggak perlu khawatir. Bagaimana caranya? Andalkan Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya itu? Artinya kita sudah lakukan bagian kita, lalu kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita. Dan pikirkanlah hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan kepada saudara. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi nggak perlu khawatir, tapi yang perlu kita lakukan itu adalah memberitahukannya kepada Tuhan. Apa keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Apa yang kau takutkan hari ini? Masa depanmu kah? Pendidikanmu kah? Pernikahanmu kah yang tak kunjung datang karena masih ada badai COVID-19? Serahkan kepada Tuhan. Berdoa, katakan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Memang sangat sulit bersyukur di tengah-tengah kekhawatiran, tapi ketika engkau bersyukur di tengah-tengah kekhawatiranmu, walaupun keadaan buruk, walaupun semuanya tidak baik, walaupun semuanya tidak mendukung, walaupun kondisi tidaklah membuat hatimu senang, tapi malah menyakitkan hatimu, engkau bisa berkata, "Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus." Tuhan gak tahan, Tuhan akan kirimkan mukjizatnya dalam hidupmu. Amin. Dan satu ayat terakhir, Filipi 4 ayat 8. "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Baharui pikiranmu.
Baharui mindsetmu. Jangan pikirkan kekalahan, jangan pikirkan hal-hal buruk, jangan pikirkan hal-hal negatif, pikirkan hal yang baik. Kalau engkau memikirkan hal-hal yang baik, maka engkau tidak perlu khawatir. Dan kalau engkau mengandalkan Tuhan, percaya akan ada mukjizat dalam hidupmu. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang baik? Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Isi pikiran kita dengan hal-hal positif. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal negatif. Hal-hal negatif ini bukan hanya dosa, tapi hal-hal yang kalah. Mungkin laporan dokter yang akan mengatakan kita akan mati. Mungkin laporan akuntansi yang mengatakan perusahaan kita akan bangkrut. Isi pikiranmu ini dengan hal-hal baik. Nah, saya percaya hal-hal yang baik itu adalah firman Tuhan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Dan di mana ada firman Tuhan, imanmu timbul. Dan dengan iman, maka tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saya berharap ini bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.